Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi wa subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, juga kemudian kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita semua di jajaran pengawas pemilu. Ngobrol Kamis yang menjadi agenda rutin Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada edisi ke-18 ini mengangkat tema terkait dengan peran dalam melakukan publikasi serta mendorong pengelolaan media sosial yang aktif dan berkelanjutan pada masa non-tahapan. Tentu tema ini yang juga kemudian menarik untuk kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita semua, sehingga kemudian di masa non-tahapan peran dan tugas fungsi kita, sebagaimana juga catatan yang kemarin disampaikan oleh pimpinan Bawaslu RI, ini kita bisa memberikan karya dan dedikasi kita dalam kapasitas kita sebagai pengawas pemilu. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan secara seksama apa yang akan menjadi catatan sekaligus pemantik diskusi yang akan disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Tenggara. Ke moderator dulu mungkin Pak Kabak, moderator Bang. Siap Pak Kordin. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada moderator untuk kemudian memandu baik sesi pertama, pemantik diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, sekaligus kemudian akan memandu jalannya sesi paparan materi dari narasumber Bapak Ari yang berasal dari Bawaslu Kolaka Timur, untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada moderator, Kanda Asmana, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Kabak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi syarih sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Kabak jajaran Kabak Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, dan tak lupa saya menyapa insan-insan humas yang ada di 17 kabupaten kota yang selalu dengan jargonnya pantang pulang sebelum tayang. Menarik sekali pada kesempatan hari ini kita berada di Ngobrol Kamis. Saya akan sedikit membukanya dengan satu pantun ini. Bunga mawar di taman hati, wangi semangnya sepanjang hari. Ngobrol Kamis selalu dinanti, karena kamu yang manis selalu dinanti. Cakep. Bawa punya ini. Di kesempatan pertama ini pemantik diskusi kita, saya akan sedikit mengantarkan bahwa beliau adalah seorang sosok yang inspiratif, seorang yang religius. Salah satu jejak nyata dengan kehadiran beliau di Bawaslu Provinsi adalah penggagas diadakannya musyawarah di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau membumikan pengawasan pemilu di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Beliau adalah panglima kita dalam pencegahan Parmas dan Humas di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan hati yang lapang seluas samudra, identik dengan namanya. Ibarat langit yang tidak pernah berteriak bahwa ia tinggi dalam jabatan yang diembannya. Ia selalu memberi dengan tekun, sabar, dan mengayomi untuk Bawaslu Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Mari kita dengarkan pemantik diskusi kita, pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordif Pencegahan Parmas dan Humas,
Bapak Bahari SSI SH MPMH. Dengan hormat saya persilahkan. Berdiri. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan rekan-rekan pimpinan yang sempat hadir pada kegiatan ngobrol terima kami kasih. seperti biasa kita lakukan. Yang saya hormati Pak Kasek, alhamdulillah sudah membersamai kita juga pada ngobrol Kamis pada hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Bawaslu, baik komisioner maupun seluruh jajaran staf di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Kabak, ada Pak Rusdi, ada Bu Olive, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang sempat saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hudatan bilisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita. Saya kira di masa non tahapan ini saya kira banyak yang harusnya ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan untuk membangun citra lembaga yang lebih baik. Saya kira dengan kedatangan pimpinan kita memberi warna baru buat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang alhamdulillah selalu dipuji juga oleh pimpinan kita Bawaslu Republik Indonesia. Itu suatu kesyukuran dan alhamdulillah kalau di periode yang lalu jarang sekali yang mau hadir di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi alhamdulillah di periode kali ini kita hampir bisa dikata tiap 2 bulan ada pimpinan Bawaslu RI yang hadir di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu bentuk membangun citra lembaga kita lebih baik. Saya kira sesuai dengan judul kali ini kita terkait dengan mendorong apa judulnya itu ya? Peran Humas Pencegahan. dalam mengoptimalkan publikasi serta Iya, mendorong peran Humas. Iya, saya kira terkait dengan peran Humas, saya kira pertama yang harus kita lakukan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai di Badan Pengawas Pemilihan Umum, khususnya di bagian kehumasan, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Pertama, saya kira membangun citra lembaga yang positif. Ini penting kita lakukan karena di masa non tahapan ini kurang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tetapi itu tidak mengurangi hal-hal terkait dengan bagaimana mempublikasi terkait dengan citra positif di lembaga kita. Kalau di masa tahapan, setiap tahapan kan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di masa tahapan itu sendiri. Sementara di masa non tahapan, bagaimana kita membangun citra positif tanpa ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan tahapan pemilu. Nah, banyak hal saya kira terkait dengan membangun citra kelembagaan ini. Misalnya saja membuat konten-konten yang positif terkait dengan kelembagaan kita. Kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi publik untuk sama-sama mengawal pemilu atau mengawasi tahapan pemilu, khususnya kerja-kerja kelembagaan kita mengawasi PDPB, dan bagaimana merangkul seluruh elemen masyarakat ketika di masa tahapan nanti bisa kita petik hasilnya. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga bagaimana teman-teman pengawas pemilu khususnya bagian kehumasan ketika ada komunikasi 2 arah misalnya ada yang komen di Facebook, di media-media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di provinsi maupun kabupaten, itu harus kita jawab, jangan kita diamkan. Ketika dia direspon, maka itu bagian dari kita bahwa kita ini ada. Jangan sampai kita posting sesuatu, ada yang komen, tidak ada yang menjawab itu. Harus ada komunikasi itu. Kemudian krisis manajemen, bagaimana membackup
lembaga kita ini dari citra-citra yang negatif. Nah, kan sekarang banyak yang mengarahkan bahwa ini Bawaslu ini diadhokan saja karena tidak ada kegiatannya. Hal-hal seperti ini yang harus kita buat kontennya untuk membangun citra positif yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau ada citra-citra negatif, maka kita bentengi dengan membuat kegiatan-kegiatan yang positif seperti ngobrol Kamis di Bawaslu Provinsi. Ini bagian desain khususnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Diskusi hukum dan lain sebagainya yang kita lakukan. Kemudian lewat media, kita juga kerjasama dengan media-media yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita ada beberapa kemarin TVRI kita sudah kunjungi, Tribun juga rencana kita akan kunjungi, dan saya kira ini semua media-media yang bisa kita mengajak untuk berkolaborasi, saya kira harus kita ajak, khususnya di media-media lokal yang ada di provinsi maupun kabupaten-kabupaten. Kemudian yang berikutnya, peran juga Humas bagaimana inovasi-inovasi terbaru terkait dengan membuat konten-konten terkait dengan membuat kelembagaan kita itu citranya naik. Misalnya saja, kita ini kan tidak ada tahapan. Jadi kita coba membuat terkait dengan netralitas ASN untuk di masa PNS, bisa kita buat sekarang dan kita posting dan kita lakukan, dan hal-hal lain membuat konten-konten yang dilarang, dan itu akan kita nikmati hasilnya pada saat tahapan masuk nanti. Itu beberapa poin, ada 5 poin tadi saya sampaikan terkait itu peran kehumasan. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan publikasi kehumasan itu sendiri. Bagaimana? Kita harus bisa mengidentifikasi target-target yang kita butuhkan untuk mempublikasikan apa yang kita sampaikan itu siapa. Pertama, seluruh masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, itu yang paling penting. Kadang-kadang kita jujur saja nih, yang ada di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi saja nih, kemudian turun di Bawaslu Kabupaten, itu yang lain atau yang berteman dengan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum, tidak semua yang ada di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten. Saya bisa cek, ada yang tidak berteman itu. Itu kan aneh. Kita kerja di Bawaslu, tapi tidak berteman dengan atau mengikuti media sosial di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten. Giliran ada kegiatan begini, protes dia. Begini-begini, padahal saya cek, dia tidak berteman dengan media Facebook Bawaslu, Instagram Bawaslu, dan misalnya TikTok Bawaslu. Ini kan jadi persoalan. Kita mau meningkatkan target audiens, sementara kita sendiri kita tidak melakukan itu. Padahal yang bisa membesarkan kelembagaan kita, meningkatkan peran-peran positif atau menginformasikan hal-hal positif, itu dari kita sendiri yang utama. Kemudian kita sampaikan ke orang lain. Yang berikutnya, selain identifikasi target, kemudian membuat konten-konten yang menarik. Misalnya kami dari Bawaslu Provinsi itu banyak melalui Anti, kalau yang di sini yang biasa saya sampaikan, coba buat seperti ini Anti, saya bilang. Dan alhamdulillah saya kira banyak, misalnya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi, kemudian melarang ASN terlibat dalam politik praktis, dan hal-hal lain yang bernuansa positif untuk kelembagaan kita terkait PDPB, untuk mengecek di link KPU itu, dan hal-hal lain yang saya kira yang harus kita lakukan untuk membangun citra kelembagaan kita. Kemudian harus kita pastikan juga kita punya media atau kanal yang harus kita punya. Misalnya kita sekarang kan lebih banyak Facebook, Instagram, di X itu jarang yang punya, atau thread itu kan ada. Kemudian TikTok sekarang alhamdulillah banyak, lumayan juga lah. Dan yang aktif itu cuma sekian, tidak banyak yang aktif.
alhamdulillah saya kira Bawaslu Provinsi yang punya inisiatif juga, saya kira sudah lumayan banyak. Dan yang perlu untuk memudahkan kita sebenarnya, mengkonektivitaskan antara misalnya Facebook, Instagram, Thread, dan TikTok. Ketika kita posting satu, itu tergabung langsung semua dia. Jangan diposting satu, di media yang lain tidak terposting. Padahal bisa digabungkan itu. Bisa gabung di WA dan lain sebagainya. Itu kan menjadi hal yang memang harus kita lakukan. Jangan kita posting di Facebook, tapi harus kita posting lagi misalnya di Instagram. Nah, itu kan menyulitkan kita. Satu kali posting untuk semua. Nah, itu juga harus kita lakukan. Kemudian konsistensi, ini juga penting juga. Nah, kalau di surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum kan jelas. Membuat video paling minimal 1 minggu itu 3 kali, Pak. Konten. Kita Bawaslu Provinsi juga, biar saya coba, saya sampaikan, masih kurang. Tapi itu kan tidak menurunkan semangat saya, jujur saya sebagai pengampu divisi kehumasan untuk mengingatkan bagian kehumasan. Tapi kan setidaknya progresnya dari kemarin naik dia. Alhamdulillah, saya pikir, saya berharap sahabat-sahabat dari Bawaslu Kabupaten yang lain, khususnya dari Kordifnya, ketuanya, untuk mengingatkan teman-teman stafnya untuk membuat konten-konten yang positif. Saya kira bisa kerjasama juga dengan komisionernya, misalnya membuat quotes terkait dengan pencegahan, terkait dengan penanganan pelanggaran dan lain sebagainya. Yang berikutnya, saya kira tadi juga saya sudah sampaikan bahwa media sosial itu butuh interaksi 2 arah. Harus ada komunikasi antara yang berteman lah kira-kira dengan akun-akun Facebook Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yang pengelolanya ini ketika ada komentar negatif, komentar positif, harus dibalas dengan cara-cara yang positif untuk membangun citra lembaga kita ini. Kemudian saya kira harus juga dianalisis apa-apa yang kira kekurangan-kekurangan kita selama kita mengelola kehumasan ini. Jadi memang penting juga saling mengevaluasi, saling mengingatkan hal-hal apa yang kurang dari kehumasan itu. Yang paling terakhir, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak yang bisa meningkatkan kualitas kelembagaan kita, khususnya bagian kehumasan. Karena kehumasan ini adalah wajah pada Bawaslu secara kelembagaan. Kalau tidak ada, katakanlah kita punya banyak kegiatan, kita punya banyak urusan-urusan kelembagaan, tetapi kalau tidak disampaikan ke publik bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, itu kan sama saja publik itu tidak melihat ada kegiatannya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi saya berharap kerjasama kita semua untuk membangun kelembagaan ini menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin yang mau merubah dari lembaga lain, Pak. Cuma dari kita. Sering saya sampaikan kalau di rapat-rapat, Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang bisa merubahnya. Jadi kalau bukan kita yang ada di sini, siapa lagi? Sudah paling minimal kita berteman dengan akun-akun Badan Pengawas Pemilihan Umum. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu beberapa poin yang saya ingin sampaikan sebagai pemantik pada siang hari ini. Semoga ada hal-hal meningkatkan kualitas terkait dengan peran dan publikasi kehumasan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator. Moderator. Sepertinya Asman keluar, kayaknya Asman ini. Baik, Bapak Ibu pimpinan serta peserta ngobrol Kamis edisi ke-18. Demikianlah kemudian arahan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Oh ya, sudah ada. Silakan Asmana.
Lanjutkan. Terima kasih Lanjut. Pak Kabak. Mohon maaf jaringan saya ini putus-putus. Eh, terima kasih Pak Kabak, terima kasih Pak Kordip pagi hari ini, dan selanjutnya narasumber kita akan memaparkan materi tentang peran Humas dalam mengoptimalkan publikasi serta mendorong pengelolaan media sosial yang aktif berkelanjutan pada tahapan. Narasumber kita ini adalah Kordif Pencegahan Parmas dan Kordif Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kolaka Timur. Beliau ini juga menjabat sebagai PLT Ketua Bawaslu Kolaka Timur. Saya doakan semoga di masa yang akan datang ditetapkan sebagai Ketua Bawaslu Kolaka Timur secara definitif. Eh, Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Bapak Hari Sukma Pradinata untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Wahyu. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ada di sini Pak Bahari. Yang saya hormati juga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Jalal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kabak yang hadir di Zoom kita hari ini, serta jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati juga teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, baik itu dari ketua, anggota, serta kepala sekretariat, serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan Humas, tema peran Humas dalam mengoptimalkan publikasi serta mendorong pengelolaan media sosial yang aktif dan berkelanjutan pada masa depan. Mungkin di sini kita nanti bisa sifatnya sharing. Saya hanya sedikit mungkin menyampaikan beberapa pengalaman dalam pengelolaan media sosial, dan tentunya mungkin saja teman-teman yang lain punya pengalaman yang lebih daripada saya. Dari itu mungkin kita bisa diskusikan di forum di pagi hari ini. Baik, dasar hukum pengelolaan media sosial itu kita melalui Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, lalu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan, serta Surat Edaran Nomor 3 tahun 2025 tentang optimalisasi publikasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota pada masa tahapan pemilu dan pemilihan. Kalau kita melihat pada Perbawaslu Nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan, tentunya di dalam step pengelolaan media sosial hingga pada produksi konten, tentunya kita harapkan dimaksimalkan melalui quality control terkait dengan review konten yang akan dipost atau disebarkan itu. Pasal 11 itu review dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf D merupakan proses review dan pemberian persetujuan terhadap kelayakan rancangan konten media sosial kelembagaan sebelum dipublikasikan. Nah, berikutnya lagi, review dan persetujuan konten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui persetujuan anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, atau
anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan fungsi divisi di bidang kehumasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tentunya dalam produksi konten ini tidak terlepas dari kontrol kita dari para anggota Bawaslu, terutama divisi humas. Nah, berikutnya terkait dengan pengelolaan media sosial. Nah, pasal 7 Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 terkait dengan pengelolaan media sosial kelembagaan. Yang pertama itu adalah perencanaan konten, penyediaan data, lalu masuk pada produksi konten, review dan persetujuan konten, penyebaran konten, pemantauan konten, evaluasi konten, hingga kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan media sosial. Saya kira terkait dengan alur sudah dijelaskan pada Perbawaslu 14 tahun 2024. Nah, tentunya tim pengelola media sosial diharapkan juga menguasai beberapa keahlian. Pertama itu adalah riset. Riset ini diperlukan untuk mencari tren terbaru, gaya dalam membuat konten atau campaign, bahkan riset kompetitor. Nah, jika terus-menerus fokus dengan pekerjaan yang sudah ada dan tidak memiliki waktu untuk mencari inspirasi, dapat dipastikan tidak ada kemajuan dalam tim serta konten yang dibuat. Nah, begini, kita memahami bahwa karakter dari user pengguna media sosial itu beragam, sangat beragam. Tentunya kita membutuhkan riset terkait dengan sasaran, lalu kita juga harus mengetahui karakter pengguna media sosial sesuai dengan sasaran yang kita tentukan. Berikutnya adalah copywriting. Saat menjadi social media management, keterampilan menulis banyak dibutuhkan. Hal ini meliputi membuat content plan hingga penulisan caption. Nah, bahkan juga sebenarnya copywriting ini diperlukan dalam membuat suatu tulisan di website atau berita-berita yang mungkin nantinya teman-teman Bawaslu mulai dari jajaran provinsi sampai kabupaten kota bekerja sama dengan media massa, media online, media berita. Tentunya copywriting ini lebih sebaiknya penulisan itu dimulai dari Bawaslu. Jadi kontrol itu ada pada kita. Nah, caption terkait dengan copywriting ini sebenarnya sangat penting, terutama pada caption, tulisan-tulisan ini karena sangat mempengaruhi jangkauan konten. Karena setiap kata yang muncul pada caption akan mempengaruhi share terhadap karakter pengguna. Algoritma akan membaca menyesuaikan dengan caption. Salah satu indikatornya adalah caption itu sendiri untuk konten itu bisa tershare sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, ahli dalam media sosial, ahli dalam sosial media, memahami media sosial mungkin dapat dikatakan tidak selalu mudah karena keadaan algoritma media sosial yang terus berubah. Tren juga akan terus datang dan pergi dalam waktu yang tidak bisa diprediksi. Nah, kita mungkin sekarang semuanya sudah paham terkait dengan algoritma ini sangat dinamis. Tapi terlepas dari itu semua, memang ada juga algoritma yang sengaja dibuat pada momen-momen tertentu. Nah, algoritma ini contoh dari algoritma yang sengaja dibuat pada momen-momen tertentu, seperti misalnya yang sebentar lagi ini ada Ramadan atau pada saat Natal, perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini biasanya masing-masing platform media sosial mereka akan membuat algoritma di
di platform mereka sendiri, algoritma khusus pada saat satu momen. Nah, kalau kita ambil saja contoh seperti di Ramadan misalnya. Kalau Ramadan itu biasanya itu dalam periode 1 minggu sebelum Ramadan sampai hingga 1 minggu pasca Idul Fitri, itu kontennya itu masih berkaitan, algoritmanya masih satu. Nah, kalau misalnya di masa 1 minggu sebelum Ramadan misalnya, sebaiknya kita membuat konten yang berkaitan dengan makanan. Itu yang mempengaruhi algoritma supaya algoritma membaca konten-konten yang kita lempar sesuai dengan keinginan platform. Nah, jadi ada dua nih mekanisme sebenarnya. Kita mengikuti algoritma atau kita menciptakan algoritmanya sendiri. Tapi kalau misalnya yang tadi seperti Ramadan itu kita mengikuti algoritma dari platform media sosial masing-masing. Nah, kalau misalnya di Ramadan, kalau kita di momen Ramadan misalnya, seharusnya kita dianjurkan oleh algoritma membuat konten-konten makanan atau pakaian, baju baru, seperti itu. Terus kita malah dianjurkan seperti itu, malah kita membuat konten mendaki gunung, itu sangat tidak relevan. Yang pada akhirnya tingkat share, tingkat engagement yang kita dapat pasti tidak maksimal karena tidak sesuai dengan algoritma yang diinginkan oleh masing-masing platform. Nah, kalau misalnya kita membuat, sebenarnya di media sosial itu kita juga bisa meng-create konten yang mungkin bisa memberikan daya tarik, tapi mungkin untuk lembaga negara agak berat melakukan hal ini karena pastinya tentunya ada hal-hal yang menjadi daya tarik. Kalau misalnya contohnya saat ini, itu yang saat ini konten-konten terkait dengan Menteri Keuangan misalnya, dia membuat mempunyai daya tarik sendiri sehingga dia membuat satu kelompok usernya sendiri. Nah, akhirnya dia bisa setiap konten yang dilempar itu ya pasti akan viral. Nah, otomatis platform akan mengikuti keinginan user saat ini. Karena misalnya Menteri Keuangan lagi viral, ya lebih banyak diarahkan ke sana konten-konten yang berkaitan dengan hal itu. Jadi tidak selamanya platform media sosial mengarahkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Begitu. Lanjut kita ke pemetaan target. Nah, sebenarnya saya mencoba pemetaan target ini melalui kita mencoba membangun kolam, saya sebut kolam yang menjadi kita bagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama itu dari pengguna media sosial, mungkin pengguna yang bisa dikategorikan pengguna yang baru melihat konten-konten Bawaslu, yang selama ini tidak terlalu tertarik dengan konten-konten Bawaslu, atau memang dia belum mengenal Bawaslu. Nah, dari sini bagaimana caranya kita bisa membuat satu konten sehingga menumbuhkan engagement rate. Nah, sehingga mereka bisa aktif like, komen, sehingga mereka ada berkeinginan untuk follow. Dan bisa juga kita melalui, sebenarnya bisa kita melalui iklan. Nah, sebenarnya iklan ini ada yang murah, juga ada yang mahal, tergantung dari target sebenarnya. Tapi kalau misalnya lembaga negara mungkin kalau kita mau melihat anggaran mungkin tidak ada memang anggaran untuk ads ini sendiri. Nah,
Setelah kita mendapatkan engagement rate yang tinggi, mungkin kita bisa masuk pada consideration. Nah, ini mereka akan mempertimbangkan konten-konten yang kita lempar di media sosial, sehingga memberikan interaksi yang lebih. Biasanya para pengelola media sosial untuk masuk pada tahapan ini, mereka sengaja membuat event di media sosial, atau mereka sudah merancang memang program-program ini yang membuat para pengguna media sosial yang mulai suka dengan konten-konten Bawaslu untuk mengarahkan mereka tetap menjadi pelanggan tetap lah istilahnya, menjadi orang yang selalu tertarik dengan konten-konten Bawaslu. Nah, di situ kita bisa membuat event. Sebenarnya kalau kita berbicara event tidak terlalu susah. Di salah satu contohnya ada konten kuis. Nah, konten kuis itu bisa kita bikin. Kalau saya dulu pernah punya pengalaman, ini sangat menarik program ini. Nah, program ini kita bikin itu kuis mingguan, namanya itu weekly mini quiz, kuis sederhana yang kita bikin setiap minggunya dengan kuis yang sangat mudah dijawab. Nah, karena mudahnya, saking mudahnya, semua orang menjawab, semua orang yang melihat akan menjawab dan berkomentar di situ. Tapi tetap ada hadiahnya. Kalau Bawaslu mungkin kalau misalnya tidak ada anggaran, mungkin bisa ditaktisi dengan begini. Kita kan setiap undangan rakor itu kan banyak souvenir-souvenir. Bahkan mungkin souvenir-souvenir itu tidak terpakai. Nah, souvenir-souvenir yang ada di rumah itu mungkin bisa digunakan untuk hadiah weekly mini quiz tadi. Nah, kuis yang sederhana saja, yang gampang dijawab, sehingga orang tertarik untuk menjawab karena mudah. Nah, itu akan memancing banyak komentar di setiap akunnya kita. Nah, setelah itu, ketika user betah dengan konten-konten yang kita lempar, baru bisa kita memberikan edukasi kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah senang dengan konten-konten, lalu masuk pada baru kita bisa melakukan edukasi. Nah, disinilah momen kita bisa mengarahkan mereka. Mau kita giring kemana ini para user ini. Sehingga itu tadi, terakhirnya itu mereka berlangganan. Mereka akan menunggu setiap konten-konten yang dilempar oleh Bawaslu. Begitu. Nah, ini penjelasannya. Mungkin sedikit banyak tadi sudah saya jelaskan terkait dengan awareness, consideration, hingga decision. Nah, insight, penyiapan data. Perencanaan dan penyiapan data tentunya dalam mengelola media sosial tentu kita tidak terlepas dari data target, serta tentunya semua itu harus direncanakan dengan matang. Kalau beberapa masukan dari saya, bisa mungkin ini sudah dilakukan ya terkait dengan profil akun, optimasi profil akun di semua channel, baik itu foto profil, banner, hingga bio. Kalaupun ada link yang bisa di-share di bio, dimasukkan supaya memudahkan mereka mencari tahu. Kalau ketika mereka ingin punya informasi atau ingin mendapatkan suatu informasi, mereka bisa lihat di bio itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu riset target, seperti yang disampaikan oleh
Pak Bahari tadi, bahwa pentingnya kita meriset target, memetakan target, bahkan kita bisa hingga meriset kompetitor. Kompetitor ini bisa kita create sendiri. Sebagai saran saja, walaupun mungkin teman-teman tidak merasa punya kompetitor ya, kalau misalnya dalam produk mungkin mereka pasti punya kompetitor. Nah, tapi kalau misalnya di lembaga negara mungkin tidak. Tapi untuk sekedar memiliki target, paling tidak kita bisa meng-create kompetitor. Misalnya, salah satu contohnya itu media sosial teman-teman di kabupaten kota itu ternyata masih lebih baik KPU dibandingkan Bawaslu, misalnya. Tidak apa-apa kita menjadikan KPU sebagai target awal, bahwa kita bisa lebih dari mereka. Kita menjadi target awalnya. Ketika kita sudah mencapai target itu, ya kita buat target baru. Nah, begitu. Dengan melalui riset. Riset ini, melakukan riset target ini, bukan kita hanya melihat siapa yang akan kita sasar. Bahkan kita juga melihat karakternya bagaimana. Karakter pengguna media sosial yang kita sasar ini sebenarnya bagaimana. Terus kita bisa juga kita bisa klasifikasikan melalui umur mungkin, melalui geografis. Ada banyak hal yang bisa kita klasifikasikan terkait dengan target ini. Nah, dari sana baru kita lanjut pada hashtag. Hashtag ini, riset hashtag ini sangat penting sebenarnya. Riset hashtag ini sangat berpengaruh pada sebaran konten. Nah, sebaran konten ini, bahkan mungkin teman-teman pernah lihat itu satu konten banyak sekali hashtag yang dimunculkan. Nah, sebenarnya prinsipnya memang betul, makin banyak hashtag, makin luas sebaran konten itu sendiri. Tapi ingat bahwa media sosial itu punya batas. Mereka punya batas untuk share. Kalau pengguna media sosial yang biasa-biasa seperti kita, pribadi, akun-akun pribadi, mereka tetap memiliki batas share konten. Mereka tidak bakal maksimalkan itu. Karena apa? Karena mereka punya fitur ads. Nah, jadi makin walaupun sebanyak apapun hashtag yang kita gunakan, tetap tidak maksimal. Karena mereka punya fitur ads. Ads ini beriklan. Nah, untuk memaksimalnya kita harus membayar. Itu tujuan utama dari media sosial sebenarnya. Kita mengeluarkan uang untuk beriklan kepada mereka. Nah, makanya kalau teman-teman biasanya di satu konten itu, kenapa ini sudah maksimal sekali dirasa, ternyata engagementnya masih sangat kurang. Nah, ya memang karena mereka punya marketing juga. Tujuan mereka adalah bagaimana supaya pengguna itu bisa menggunakan fitur ads ini, supaya mereka juga dapat komisi dari setiap pengguna, gitu. Lalu lanjut pada ide konten. Tentunya kita butuh referensi ide-ide konten yang relevan dan menarik sesuai dengan tren. Nah, tentunya tren ini tidak selalu sama. Hari ini, besok, lusa bisa saja berubah. Nah, makanya memang tim riset ini harus bekerja terus. Nah, lalu yang terakhir itu adalah campaign atau posting. Postingan ini ya bisa berupa campaign, kita mengkampanyekan satu hashtag atau apa begitu program. Nah, memang seperti yang Pak Bahari tadi sampaikan, kalau misal sebaiknya memang menggunakan tools agar memudahkan Anda dalam memposting. Tadi kalau misalnya mau mirror konten. Jadi ketika kita satu konten untuk banyak
banyak platform. Nah, itu bisa kita gunakan tools tadi yang disampaikan oleh Pak Bahari bahwa kita sekali posting bisa langsung tersalurkan di banyak platform. Nah, itu juga untuk memaksimalkan dan mempermudah kerja-kerja kita dalam posting. Tapi juga diingat bahwa tidak semua konten bisa melalui mirror. Contohnya video antara YouTube, misalnya YouTube, terus Meta, lalu TikTok. Nah, ini konten video yang digunakan. Kalau misalnya kita menggunakan musik latar ini yang selalu kita gagal, biasa terjadi kegagalan dalam kurasi konten karena kita menggunakan sistem mirror satu konten untuk semua medsos. Tapi kita tidak tahu bahwa setiap musik itu punya lisensi dan ketika tidak ada lisensi free-nya di media sosial itu, ketika kita upload konten yang berbeda, bahkan konten kita tidak bisa dipost, tidak di ban atau ditarik, tidak terpost karena musik latar yang digunakan tidak ada lisensinya di platform media sosial tersebut. Nah, jadi memang kalau untuk konten yang menggunakan musik latar, masing-masing konten kita harus download langsung dari mungkin ada media download musik yang disediakan oleh masing-masing platform. Kayak YouTube itu mereka ada, Facebook itu pun ada musik. Nah, kita ambil dari sana supaya kita tidak perlu membeli musik yang berlisensi. Nah, kalaupun memang mau mirror begitu, bisa kita menggunakan musik latar yang berlisensi, kita beli terus lalu kita upload juga lisensinya, itu pasti kita tidak akan, karena kita punya lisensi terkait dengan elemen dalam satu konten itu sendiri. Oke, berikutnya itu sebenarnya ada insight, masukan yang bisa dilakukan oleh teman-teman humas. Tapi mohon maaf sebelumnya, contoh ini saya gunakan lembaga lain. Mungkin moderator boleh tidak saya share, saya sampaikan di sini, tapi hanya untuk sebagai insight sih. Jadi ada, baik. Kalau memang diperbolehkan, jadi saya menggunakan tiga brand, ada perusahaan aplikasi mereka ingin mengoptimalisasi marketing mereka melalui media sosial. Nah, sebaiknya sebelum dalam melakukan riset, teman-teman juga pada saat melakukan riset terhadap kompetitor awal, kita bisa menganalisa masing-masing platform media sosial. Kalau yang ini saya hanya menganalisa di 2 platform, Facebook dan Instagram. Misalnya yang pertama ini ada Sebangsa, ini aplikasi dia. Nah, Sebangsa ini kalau mereka post itu 2-3 post per minggu. Terus bahasa yang mereka gunakan itu bahasa informal, terus bahasa Indonesia. Nah, respon adminnya sangat rendah. Terus Facebook fansnya itu 1.300 nilai Instagram followersnya itu 6.491. Nah, terus kita masuk pada parameter. Rata-rata engagementnya itu di Instagram 30%, 0,30%. Terus Facebook tidak terbaca. Rata-rata like-nya itu 18 per hari. Terus rata-rata komen itu 0,81. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita lalu bisa menyimpulkan sejauh ini Sebangsa sangat jarang posting konten produk
product knowledge. Nah, jadi mereka jarang memposting terkait dengan apa itu sih perusahaan mereka. Mereka lebih banyak memunculkan konten tematik seperti hari besar dan kegiatan-kegiatan forum edukasi. Terus ada Quiku. Quiku ini platform yang aplikasi yang mirip para penulis. Nah, mereka juga 3-5 postingan per minggu. Informal, bahasa yang digunakan, terus mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, respon adminnya baik, terhitung baik. Facebook fansnya 10.522, Instagram followersnya 44.602, terus parameternya rata-rata engagementnya itu 1,53%, ini sangat lumayan dibandingkan tadi sebangsa. Nah, rata-rata like-nya 625,63. Terus komennya ini cukup tinggi. Selain memperkenalkan product knowledge, Quiku banyak memposting kegiatan dengan beberapa user dan artis nasional Indonesia. Nah, berarti kuncinya ada di sini. Mereka banyak melibatkan artis-artis, makanya mereka dapat engagement yang tinggi. Gitu. Sedangkan ini ada pendatang baru waktu itu. Kebetulan juga saya waktu itu sempat kerja di sini dan menjadi sosial media manajemen di sini awalnya. Jadi saya coba mereview sosial media mereka dengan kompetitor. Nah, ini masih sangat baru sekali pada saat itu, belum sampai berapa bulan ini perusahaan berdiri. Dan kita diminta untuk mengelola media sosial ini. Nah, konten media sosial ini kebanyakan memposting event dan konten tematik. Nah, ini gambaran awal. Nah, lalu kita masuk pada summary sosial media review. Nah, kalau sebangsa jelas tadi seperti yang saya sampaikan di Facebook, followersnya, terus Instagram, terus rata-rata engagementnya, rata-rata like-nya, rata-rata komennya, opininya ini karena baru sekali sangat rendah. Quiku jelas karena dia melibatkan beberapa artis, mereka dapat rata-rata engagement, like, dan komen yang tinggi. Oke, kita masuk pada tahap perencanaan konten. Nah, sebenarnya kita di Bawaslu sudah ada ditetapkan itu ada kita bisa sebutlah sebagai digital strateginya Bawaslu. Ternyata kita memiliki ada 5 konten pilar. 5 konten pilar ini Bawaslu terkini, yang kedua itu isu terkini, bersama mengawasi, pengenalan lembaga, edukasi. Nah, ini 5 konten pilar yang harus teman-teman humas perhatikan, bahwa konten-konten yang diproduksi oleh teman-teman tidak boleh terlepas dari 5 konten pilar ini. Nah, karena ini menjadi rules utama acuan kita. Nah, di sini juga Nah, hubungan antara pilar konten dengan jenis konten yang akan diproduksi dapat tergambarkan pada tabel berikut. Maaf. Ada kesalahan teknis ini. Nah, ini sudah berdasar keputusan Pedoman Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, itu ada 5 tadi konten pilar. Bawaslu terkini, isu terkini, bersama mengawasi, pengenalan lembaga, serta edukasi. Jadi 5 konten pilar ini sudah terbagi lagi jenis-jenis kontennya. Nah, ini menjadi acuan kita bersama untuk Bawaslu se-Indonesia, bahwa konten-konten yang dibuat tidak boleh keluar dari rules ini, aturan ini. Jadi 5 konten pilar ini. Dalam pengelolaan media sosial juga begitu. Dalam digital strategi selalu
hal awal yang dibuat itu adalah konten pilar. Konten pilar itu ya begini, menjadi rules aturan. Konten-konten mau bikin program pun dia harus berdasarkan 5 konten pilar tadi. Nggak boleh keluar dari sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata konten kuis itu lumayan ada di bersama mengawasi itu ada konten kuis, pengenalan lembaga ada konten kuis. Nah, konten kuis ini ya bikin kuis-kuis yang sederhana yang bisa memberikan daya tarik terhadap user pengguna media sosial itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman humas pasti tahu itu. Tapi hanya saja mungkin teman-teman karena berkaitan kemarin kalau misalnya pada saat apa sampai tidak sempat untuk melihat ini. Nah, mungkin sekarang saatnya kita bisa membenahi pengelolaan media sosial kita di lingkungan Bawaslu. Oke, lanjut. Nah, ini menjadi contoh. Misalnya dalam pengelolaan media sosial kita bisa membagi melalui persentase kira-kira hal mana yang paling penting dari 5 konten pilar ini. Nah, kita pasti bisa presentasikan. Kalau misalnya ini sebagai contoh saja, saya memberikan 30% pengenalan lembaga karena menurut saya kita di Bawaslu masih perlu mensosialisasikan terkait dengan lembaga kita ini. Nah, makanya saya berikan ini sebagai contoh. Dan nanti bisa teman-teman melalui riset sendiri berdasarkan tadi hubungan antara viral konten dengan konten-konten yang diperbolehkan di dalamnya itu bisa dipresentasikan begitu. Nah, nanti setelah dibuat persentasenya, barulah teman-teman humas bisa menerapkan pada digital activity plan. Nah, setelah dipresentasikan nih, terus hari Senin, dari hari Minggu, Senin, Selasa mau bikin apa, dan durasinya berapa hari. Nah, kalau weekly mini quiz itu kan durasinya agak lama. Kalau biasanya kita itu weekly mini quiz itu kita posting itu di weekend, weekday, hari Jumat atau hari Sabtu weekend. Nah, pada saat ini para orang-orang yang kantor ini sudah lagi berlibur ceritanya, kita buat weekly mini quiz. Nah, dan diumumkan pada hari Senin pada saat mereka mulai beraktivitas dengan pekerjaan mereka mulai sibuk. Kita kasih hiburan bahwa pengumuman hadiah ini. Nah, itu tujuannya. Jadi durasinya berarti 3 hari. Kita turunkan lagi beberapa program-program yang lain. Begitu. Jadi konten-konten yang di-share oleh teman-teman humas terukur dan jumlah harinya, kapan waktunya, jadi terukur semuanya. Nah, begitu. Ketika kita sudah melakukan persentase di masing-masing konten pilar, baru kita turunkan lagi dalam bentuk konten-konten. Dari konten-konten ini tadi. Nah, lanjut. Nah, kita seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi, Pak Bahari, sosial media admin ini, respon komentar. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Bahari tadi terkait dengan respon komentar. Ini sangat penting. Sangat penting. Percuma kalau konten bagus, nggak ada komentar. Pasti dia tetap rendah interaksinya. Apalagi kalau ada yang komentar baru nggak dibalas. Kalau kita punya tujuan mendapatkan engagement yang tinggi, baru komentar saja tidak dibalas, itu menjadi percuma. Nah, pentingnya karakter dari admin bertujuan ketika berinteraksi dengan user dan memastikan percakapan agar tetap hidup. Kenapa agar tetap hidup? Kita mungkin tahu, itu konten-konten yang FYP itu pasti komentarnya banyak sekali. Mereka balas juga.
Kalau 1000 komentar 1000 mereka balas. Kalau makin banyak interaksinya mereka akan tambah lagi interaksi. Jadi kalau misalnya interaksinya masih banyak di saat itu, kontennya akan naik lagi. Nah itu tujuannya. Nah, conversation flow, alur percakapan. Nah ini ada indikatornya, indikator sosial media admin. Nah indikatornya itu komentar positif, negatif, dan inquiry. Nah ini kerja sosial media admin. Kalau misalnya positif, komentarnya menghargai pendapat user untuk mendapatkan percakapan yang lebih panjang. Kita hargai dulu pendapat-pendapatnya. Kalau misalnya positif, sampaikan terima kasih. Nah, terus kita sebisa mungkin kita melakukan tanya jawab pada saat kita membahas komentar. Kita berusaha terus supaya komentar itu panjang. Soalnya harus begitu. Nah, kalau misalnya negatif komentarnya, kita bisa memberikan pujian dan permintaan maaf terlebih dahulu, lalu memverifikasi dan mengumpulkan data keluhan user, lalu memberikan umpan balik kepada user. Tetap ujung-ujungnya interaksi. Dari setiap komentar itu, ujung-ujungnya tetap interaksi, memperbanyak interaksi. Nah, inquiry ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, bisa dibilang teman-teman sosial media admin ini membuat satu template jawaban. Tapi template jawaban ini tetap seperti sebelumnya, ujung-ujungnya ada interaksi juga. Gitu. Membantu user menemukan solusi berupa informasi. Nah, terus mengarahkan user untuk mendapatkan informasi di situs web. Kalau misalnya ada informasi itu, informasi yang mereka harapkan itu ada pada situs web, kita arahkan mereka. Terus memberikan informasi teknis atau mengarahkan ke tim teknis. Nah, bisa juga kita arahkan mereka ke tim teknis. Gitu. Kita sampaikan bahwa ada kontak person supaya mereka juga mendapatkan respon yang positif. Gitu. Oke, kita lanjut. Produksi konten. Produksi konten ini aturan di Bawaslu sendiri. Kalau misalnya tanda air logo Bawaslu dan saluran informasi resmi. Nah, ini pasti digunakan ini. Kalau logo Bawaslu itu kan bagian atas itu. Bagian atas, nah bagian bawah itu saluran informasi resmi. Saluran informasi selalu pasti. Ini aturan. Terkait warna, nah ini perlu juga diperhatikan oleh teman-teman humas. Warna ini sebenarnya tidak boleh keluar dari warna yang sudah diatur. Ini kan sudah ada diatur oleh Bawaslu sendiri terkait dengan pengelolaan media sosial, surat keputusan. Nah, ini kan ada standar warna. Kalau saya lihat ini standar warna ini hex ini, RGB, dalam bentuk RGB. Nah, jangan teman-teman humas keluar dari aturan ini warna. Karena apa? Tujuan kita adalah mensosialisasikan brand identity kita. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak konsisten dalam menggunakan warna, bagaimana brand identity kita bisa diketahui oleh orang banyak? Gitu. Sedangkan kita tidak konsisten menggunakan warna. Nah, satu lagi, kalau misalnya pun teman-teman harus menggunakan warna di luar dari warna yang sudah ditetapkan. Karena misalnya ada program Bawaslu dengan lembaga lain. Tentunya lembaga lain ini ternyata brand identity berbeda warnanya. Bisa kita masukkan warna dominan di lembaga itu sesuai dengan brand identity-nya mereka. Ditambahkan bisa 1 atau 2 warna, jangan terlalu banyak. Sehingga warna juga yang digunakan di konten-konten Bawaslu tidak terlalu ramai. Ingat prinsipnya sebenarnya itu. Saya ini sering disampaikan
pada senior-senior desain grafis. Good looking itu belum tentu enak dilihat. Dia cantik, warnanya rame, tapi belum tentu sesuai dengan estetik. Nah, jadi tidak semuanya harus dimasukkan di dalam satu konten ini. Dan tentunya teman-teman harus bisa memaksimalkan dalam setiap konten, setiap elemen-elemen pada satu konten itu. Nah, terkait dengan font, font ini benar-benar yang dikatakan bahwa menggunakan sebenarnya yang dianjurkan itu hanya 2 font berbeda. Nah, kalau misalnya harus lebih ya 3, tidak boleh lebih. Nah, diusahakan teman-teman yang para desainer ini, staf humas, gunakan font bawaan saja, bawaan aplikasi yang teman-teman gunakan. Jangan coba-coba download font free di luar, di Google misalnya. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya font itu adalah font yang berbayar, punya lisensi. Jadi ada satu kemarin waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu kasus. Jadi satu perusahaan itu digugat gara-gara font yang digunakan itu adalah font yang berlisensi, tapi mereka tidak pakai lisensi. Jadi bisa dibilang font itu font ilegal. Akhirnya perusahaan itu digugat. Tapi yang kacaunya itu perusahaan itu malah lempar kepada desainernya yang disalahkan. Akhirnya desainernya yang membayar upah. Nah, itu berbahaya sekali terkait dengan font. Memang hal sepele sebenarnya, tapi perlu diperhatikan. Lalu elemen gambar tambahan seperti yang slide saya ini, kan ini ada foto orang lagi pegang HP TikTok. Nah, perlu diperhatikan menggunakan foto elemen gambar tambahan ini. Bahwa terkait dengan juga lisensi juga, kalau saya ini memang saya punya beberapa referensi situs yang gratis, bisa digunakan untuk edukasi, bisa. Nah, tapi kalau misalnya digunakan untuk bisa digunakan untuk corporate, biasanya kita harus beli lisensinya, jadi berbayar lagi, supaya tidak kasusnya seperti font tadi itu, bahwa dilihat sama yang punya, kita bisa digugat. Nah, terus seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan musik latar, dalam konten video sebaiknya menggunakan musik yang didapat dari masing-masing platform atau musik yang memiliki lisensi. Saya pernah juga sebenarnya punya kasus yang sama. Ketika kita sudah upload di YouTube, terus kita mau upload di media sosial lain, ternyata nggak bisa diupload karena musik latarnya itu dia tidak berlisensi. Akhirnya saya ganti semua. Saya beli dengan musik yang berlisensi. Baru saya upload di ini sistem mirror, baru bisa dijadikan sistem mirror. Semua konten sama untuk setiap platform. Nah, karena punya lisensi, kita upload juga dengan nomor lisensi. Nah, mungkin itu ya. Tapi saya mohon maaf sebelumnya terkait dengan kita mungkin ada insight, masukan terakhir, masukan terakhir dengan mungkin kita bisa analisis konten-konten yang sudah. Tapi karena waktu tadi malam saya sangat mepet sekali, kita sama-sama tahu bahwa pimpinan Bawaslu RI datang ke Kuala Timur, jadi saya hanya mempunyai keterbatasan karena konten poster yang ada, saya lihat itu ada poster terkait dengan kegiatan hari ini. Tapi mohon maaf sebelumnya pimpinan, saya mencoba terkait untuk sebagai pengembangan kita bersama terkait dengan poster yang sudah dibuat oleh teman-teman humas. Tapi ini tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan teman-teman staf humas, tapi saya rasa penting kita bahas demi untuk kemajuan kita bersama. Nah, ini terkait dengan
konten terakhir yang dibuat. Saya mencoba mengkoreksi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa good looking itu belum tentu sesuai sama estetik. Nah, seperti pada poin 1 itu, ini mohon maaf ini sebelum menurut pribadi saya di lingkaran merah ini terlalu padat sehingga orang tidak bisa fokus untuk membaca. Nah, padahal space itu masih banyak yang luas. Di bawah juga masih ada space yang luas. Nah, poin kedua, ukuran font terlalu kecil. Nah, untuk moderator dan nama narasumber, nama moderator itu padahal masih terlalu kecil, padahal masih bisa dimaksimalkan lagi, masih bisa dibesarkan lagi, sehingga untuk orang yang melihat poster ini sangat gampang membacanya, tidak perlu harus zoom. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Bawaslu. Diusahakan untuk font, bagaimana caranya supaya mereka tidak perlu zoom agar bisa membaca di konten tersebut. Itu penting. Penting itu diperhatikan bahwa kenyamanan diutamakan, kenyamanan para sasaran kita, para pengguna itu harus diperhatikan. Nah, terus poin ketiganya, warna font dan flat icon yang tidak tepat mengakibatkan sulit untuk dibaca. Kembali lagi pada kenyamanan. Karena warna dan tulisannya sama-sama low warnanya, akhirnya agak sulit untuk kita baca. Terus di poin 4, informasi antar medsos tidak berjarak serta warna tidak seragam. Nah, perlu tentunya teman-teman humas harus memperhatikan. Nah, coba pastinya dalam setiap aplikasi desain itu ada fitur line yang secara otomatis untuk mengukur, meratakan. Coba digunakan fitur itu. Sangat penting sekali itu fitur line dalam desain grafis. Lanjut, font tidak berada pada tengah shape. Shape itu kotak yang warna orange ini ya, poin 5, sehingga memberikan ruang kosong di bagian bawah. Kalau menggunakan fitur align tadi, posisi tulisan bisa berada di tengah-tengah. Kalau ini saya lihat posisinya di atas dan agak ke kanan sedikit. Kalau bisa menggunakan fitur align, dia akan bisa posisinya pas berada di tengah, dan jarak di atas kiri kanan dia akan sama. Atau bisa juga kalau misalnya masih tetap harus begini, tulisan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini kalau misalnya memang harus ditaruh di situ, bisa dimasukkan ke atas ke dalam kotak, dalam shape itu yang tadi. Nah, poin 6, tapi menurut saya alangkah lebih baiknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini dihapus saja. Karena ada logo di atasnya sudah menandakan bahwa ini punyanya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak perlu. Nah, kalau ditambah lagi ini hanya menambah menjadi elemen tambahan, bukan elemen penting di dalam satu konten ini. Sehingga tidak perlu posisinya di sana, karena saya lihat posisi di atas ini adalah posisi poin-poin elemen-elemen yang penting dalam satu konten ini. Nah. Poin 7, pemilihan warna flat icon yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesan sama seperti latar. Nah, flat icon ini, tanggal ini, warnanya ini sehingga menimbulkan kesan itu seperti latar, bukan bagian dari waktu. Gitu. Nah, poin ke-8, sebaiknya hashtag ditempatkan pada posisi yang luas agar lebih mudah dilihat, karena hashtag termasuk elemen penting dalam campaign. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu menyampaikan bahwa hashtag ini penting sebarang. Dan kalau memang ini hashtag menjadi kampanyenya Bawaslu, tentunya harus diposisikan yang paling strategis.
Nah, ini akan, karena hashtag ini akan digunakan terus-menerus, dan ini adalah merupakan kampanye kita bersama di Bawaslu. Gitu. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman saya dalam mengelola media sosial selama ini. Sebenarnya juga saya masih terbatas sekali, dan butuh juga masukan-masukan dari teman-teman, mungkin melalui diskusi ini kita bisa memperkaya kemampuan kita dalam mengelola media sosial. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita. Materi tadi ini menjadi asupan nutrisi layer ke atas untuk kita semua, dan banyak sekali hal-hal yang tentunya memberi masukan kepada kami insan-insan humas untuk membuat konten ke depannya. Ini jadi hari ini materinya sangat banyak maknanya. Dan selanjutnya mungkin saya persilakan kepada teman-teman semua peserta Zoom untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita atau pernyataan. Cuman sebelumnya saya ingin sampaikan, ini ada di kolom chat untuk Pak Kordif. Pertama dari Rudi Udi, materi dan tampilannya keren. Yang kedua ini dari Ahmad, asli keren, seperti saya sedang berada di forum nasional. Terus ditimpali oleh stafnya Bapak, ini katanya Kordifku itu. Jadi memang bagus sekali Pak tampilannya ini, dan keren lah. Saya yakin Bapak ini ahlinya dalam hal ini, makanya wajar lah Bapak jadi narasumber untuk masalah ini. Saya persilakan teman-teman semua untuk menyampaikan. Kebetulan kita ketemu dengan ahli ini. Sadar? Ya, silakan. moderator. Ya, silakan. Dengan Saya siapa? juga, Pak. Ya, Pak Ahmad, silakan Pak Baik. Ahmad. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih materinya Pak narasumber. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi ini kan dikatakan dalam paparan Bapak tadi itu dikatakan bahwa engagement rate itu menjadi faktor langsung dari penentuan caption dalam teknik copywriting konten. Bisakah Pak narasumber berikan salah satu contoh konten di Bawaslu Koltim misalnya, atau di Bawaslu daerah lain, intinya Bawaslu daerah lah, yang menurut narsum itu memiliki engagement rate yang cukup tinggi karena dipengaruhi dari teknik copywriting konten yang baik, yang kira-kira nanti bisa menjadi best practice atau role model dalam bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda engagement rate yang ideal dari masing-masing 5 konten pilar Bawaslu tadi itu berada di angka atau nilai berapa? Tadi kan ada beberapa contoh dari 3 platform kan tadi yang disampaikan itu. Nah, kira-kira itu nilai ideal untuk engagement rate di masing-masing 5 pilar konten strategi digital atau 5 pilar konten Bawaslu itu berada di nilai berapa? Baik dari sisi engagement like-nya, komentarnya, inquiries-nya maupun sharing-nya. Terima kasih. Ya. Penanya berikutnya. Tadi ada yang ingin bertanya? Setelah Pak Ahmad tadi. Izin teman-teman peserta Zoom. Ada tadi yang Pak Rudi ya? Siap. Bertanya Pak. Ya, terima kasih Silakan, atas kesempatannya, Pak Moderator. Terima kasih. Ini bukan pertanyaannya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa pertama-tama terima kasih kepada yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu yang sempat hadir. Kemudian Kabak yang sempat hadir yang saya hormati. Saya langsung saja bahwa ini pernyataan saya bahwa konten yang saya terima hari ini, materi yang saya terima hari ini adalah materi yang betul-betul sangat bagus. Tampilannya juga bagus. Berarti memang Pak Hari ini adalah memang profesional dalam pembuatan konten-konten seperti ini. Nah, sekarang Bawaslu secara keseluruhan yang ada di Sulawesi Tenggara ini butuh kehadiran Pak Hari dalam menyelesaikan konten-konten yang bermasalah di Bawaslu. Nah,
Nah, seperti yang tadi dikoreksi bahwa tampilan yang kemarin di spanduk itu adalah agak sedikit kurang. Saya berharap ke depannya bahwa narasumber itu selalu hadir dalam setiap konten Bawaslu. Boleh sebagai kritisi atau boleh saja sebagai pembuat konten sebenarnya. Kalau itu tidak keberatan. Saya pikir itu ini konten ini materi yang sangat bagus, tampilannya sangat bagus. Baru kali ini saya melihat memang tampilan layar di Zoom kita selama ini yang terbaik kalau menurut saya pribadi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung persilakan mungkin narasumber untuk Oke, lanjut. ya. Atau Pak Kabak mau bertanya, Pak? Ya, silakan Pak Kabak. Boleh. Izin, Pak Kabak, silakan. Kalau masih diperkenankan, karena kan ini kita kejar waktu. Terima kasih. Baik. Satu kata buat Pak Hari. Sebenarnya ternyata kita punya modal besar. Saya jadi berpikir kita punya kualitas yang sangat bagus. Mungkin kita tidak perlu lagi, kita harus minta yang lain jadi narasumber terbaik Pak Hari untuk paparan materinya. Saya pikir karena tujuan kita ingin menaikkan branding kelembagaan kita, memang pintunya ada di Humas. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Humas mesti kemudian juga kita apresiasi, tetapi memang ada banyak catatan penting yang kalau menelisik apa yang Pak Hari sudah paparkan tadi, saya pikir saya perlu banyak belajar untuk kemudian banyak ilmu dan pengalaman yang Pak Hari miliki. Saya lanjut langsung pada pertanyaan, mungkin ada 3 Pak Hari. Soal efisiensi, kemudian SDM, dan yang terakhir mungkin peran teknologi yang sekarang kita sudah masuk banyak hal kemajuan teknologi. Yang pertama soal efisiensi. Terkadang memang efisiensi ini menjadi sebuah alasan. Kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini soal kehumasan, tentu kita tidak ingin nanti efisiensi itu malah menurunkan intensitas atau aktivitas publikasi kita. Nah, menurut Pak Hari, bagaimana kemudian narasi itu atau logika itu kemudian kita bisa balik, menjadikan efisiensi sebagai ruang inovasi tetapi bukan lagi pada konteks keterbatasan. Yang kedua soal komposisi SDM. Kita tahu bersama bahwa SDM kita pada posisi yang memang terbatas. Nah, dengan kita bisa berkolaborasi antar staf, bagaimana pandangan Pak Hari agar bisa kita menciptakan sebuah pola kerja yang strategis agar publikasi itu tidak bergantung pada 1 atau 2 individu saja. Nah, yang kemudian ini bisa menaikkan kualitas kinerja kita, karena ini menjadi tugas kita semua, bukan hanya teman-teman di Humas, tapi tugas semua teman-teman yang ada di Bawaslu untuk bisa kemudian kita bisa berkolaborasi, menciptakan pola kerja yang strategis. Dan yang terakhir, bagaimana memaksimalkan peran teknologi, kemudian aplikasi gratis dan kecerdasan buatan atau AI, untuk bisa menutupi keterbatasan tanpa kemudian mengurangi kualitas pesan kelembagaan. Ya, mungkin itu 3. Saya sangat berterima kasih Pak Hari bisa memberikan kita banyak pencerahan dan asupan nutrisi soal bagaimana manajemen atau kemudian menaikkan peran kehumasan di masa mendatang. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Ya. Itu tadi Pak narasumber ada 5 pertanyaan. 2 dari Pak Ahmad dan 3-nya dari Pak Kabak. Dari Pak Ahmad itu persoalan tentang engagement rate, ya, dan hubungannya dengan copywriting terhadap konten. Yang kedua itu contoh, ya, beliau ingin contoh dari Bapak tentang ini konten-konten yang kiranya bisa yang punya engagement tinggi. Kemudian ada dari Pak Kabak ini tentang pertama efisiensi, ya. Efisiensi itu alasan tema tentang inovasi, bagaimana narasi logika tentang inovasi dari
tiba-tiba efisiensi tidak menghalangi kita untuk berinovasi. Yang kemudian SDM, keterbatasan SDM, bagaimana nantinya pekerjaan itu tidak tergantung pada satu atau dua orang yang di humas. Kemudian peran teknologi yang ketiga itu hubungannya dengan mungkin tentang AI dan sebagainya. Mungkin Pak Hari bisa memberikan pencerahan kepada kita. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Eh, mungkin kita jawab dulu satu-satu ya, Pak Ahmad dulu. Terkait dengan management rate copywriting. Contohnya, memang saat ini jujur saja saya belum tidak terpikirkan ke situ untuk memberikan contoh yang bagus terkait dengan copywriting. Tapi kalaupun kita mau carikan sekarang, mungkin terkait dengan waktu ya, dengan waktu. Saya belum juga melakukan riset terkait dengan hal itu, konten-konten itu, bahwa pasti ada beberapa konten yang sangat berpengaruh terhadap copywriting. Karena kita tahu bahwa terkait dengan algoritma ini bukan hanya membaca terkait dengan konten yang disuguhkan, juga caption copywriting itu serta link. Kalau dulu istilahnya itu clickbait, tapi sekarang clickbait sudah tidak terlalu dipakai lagi. Clickbait itu yang kalau misalnya itu dia terhubung langsung ke website supaya mengarahkan. Nah, itu penting juga copywriting. Tapi mohon maaf Pak Ahmad, kalau misalnya terkait dengan contoh, mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi terkait itu, karena memang itu butuh waktu juga terkait dengan hal itu. Ditambah lagi kita harus mencari dengan tapi saya yakin bahwa keterbatasan ini mungkin teman-teman lain juga punya insight atau masukan terkait dengan contoh-contoh itu. Gitu, mohon maaf bro. Terkait dengan rate nilai, memang kalau kita mempertanyakan batas atau batas minimum, sebenarnya memang terkait dengan batas minimum itu tidak ada rules yang pasti memang terkait dengan batas nilai. Kalau misalnya nilai pasti, nah tapi ketika misalnya bisa dikatakan nilai average-nya tinggi, itu kan kalau tadi saya sampaikan itu berdasarkan dengan rata-rata. Ya rata-rata yang diambil berdasarkan dari jumlah semua post, lalu diambil rata-ratanya, berapa persentasenya dapat berapa. Nah, kalau tadi itu seperti Quico itu dia bahkan di atas 1% sebenarnya. Kalau misalnya di atas 1% itu sudah sangat tinggi. Di atas 1% itu engagementnya, karena kalau misalnya, tapi kan dilihat lagi dari jumlah masing-masing kebutuhan. Jadi tidak ada nilai baku. Agak susah kalau memang di media sosial itu. Mulai dari nilai, jumlah engagement rate, mulai dari algoritma, agak susah memang kita mau mengikuti. Dia selalu berubah dan tidak ada batas nilai minimum. Nah, kalau misalnya rata-rata mungkin bisa sampai 1000 like, penontonnya begitu, bahkan ada nilainya jutaan. Nah, tapi kan kalau saya rasa jarang kalau untuk lembaga negara yang sampai bisa mencapai itu. Biasanya bisa mencapai itu ya influencer, makanya banyak corporate bisa mendapatkan engagement yang tinggi yang melalui bekerjasama dengan influencer. Begitu. Agak mustahil kalau misalnya dengan keterbatasan kita bisa memaksimalkan melalui tools yang seperti tadi, mulai dari copywriting, mulai dari penataan konten yang baik, supaya pada saat konten itu disajikan kepada user, user nyaman dan ingin membaca, gitu, ingin melihat secara. Kalau kita berbicara masalah angka pasti, nah itu tidak ada. Begitu.
Pak Ahmad. Oke, lanjut mungkin dari Pak Rusdi. Pak Rusdi tadi terkait dengan efisiensi. Memang betul kalau kondisi sekarang ini kita memiliki keterbatasan terkait dengan efisiensi. Tapi memang sebenarnya inovasi itu menurut saya pribadi tidak ada kaitannya dengan efisiensi. Karena tetap anggaran untuk penggunaan aplikasi masih ada. Kita gaji masih ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Cak. Tidak ada hal sebenarnya yang berpengaruh terkait dengan efisiensi melalui ruang inovasi kita. Tapi begini Pak Kabak, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang kita tidak punya anggaran terkait dengan hadiah seperti yang saya sampaikan tadi, kuis-kuis tadi. Saya memberikan satu contoh itu weekly mini quiz tadi, bahwa saya yakin teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota itu souvenir itu berhamburan di rumah. Itu bisa kita gunakan itu untuk hadiah-hadiah weekly mini quiz. Kita kasih kuis-kuis sederhana, kita kasih souvenir itu pasti senang. Kalau anak-anak Bawaslu yang dikasih memang tidak mau mereka, karena mereka punya banyak. Tapi kalau orang lain, mereka dikasih itu saja senang. Saya punya pengalaman begitu, hanya kita kasih souvenir, merchandise yang ada brand logo perusahaan. Oh itu sudah mereka senang sekali, cuma dikasih itu. So ada baju-baju kita kasih. Ya dari event-event begitu, kita tidak perlu mengeluarkan biaya bahkan. Tapi kita mendapatkan engagement yang tinggi karena mereka tertarik, karena ada hadiahnya. Seperti itu. Saya rasa tidak mengurangi inovasi kita efisiensi. Apalagi humas digital. Digital itu sangat murah sebenarnya, kecuali kita sudah pakai beriklan. Iklan baru mahal dia. Tapi ya kalau sekalinya mahal betul memang karena kita. Tapi kan kita tidak perlu, saya rasa. Kita bisa memaksimalkan hal lain. Tapi kalau misalnya kita mau seperti engagement rate-nya sama seperti influencer ya saya rasa agak mustahil juga kalau kita tidak bekerja sama mereka influencer itu sendiri. Kita hanya bisa memaksimalkan, menyesuaikan dengan algoritma yang dimau oleh platform. Tapi kalau kita mau membentuk kelompok user untuk kita sendiri agak berat memang. Karena kita bukan influencer atau kalau tokoh-tokoh lembaga negara ini pun peminatnya juga untuk masyarakat pengguna media sosial sekarang ini kan sangat minim juga. Kecuali ada gebrakan-gebrakan tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu soal inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Itu kan sangat viral jadinya memang. Tapi kan dari 1.000 satu agak berat memang. Tapi kita bisa memaksimalkan dari model konten, dari misalnya copywriter tadi, atau program-program event harian, event yang tematik, begitu. Dan hadiah itu seperti saya sampaikan tadi, begitu mungkin. Nah, keterbatasan SDM itu memang kita pahami sama-sama, makanya yang digunakan aplikasi-aplikasi desain itu kan kita hanya menggunakan aplikasi apa namanya yang berbayar sekarang ini yang banyak ditemankan teman-teman kabupaten kota. Canva. Canva, CapCut. Sebenarnya kan untuk corporate itu tidak masuk standar penggunaan aplikasi itu. Tapi untuk lembaga yang butuh cepat seperti kita dan SDM-nya masih sangat terbatas sekali, masih diberikan toleransi karena kecepatan dan keterbatasan SDM. Nah, kalau misalnya menurut saya di tingkatan yang tim humasnya sudah tidak berubah lagi dan tetap mereka mempunyai tim SDM yang jelas, sebaiknya sudah beralih ke aplikasi yang lebih expert lagi seperti Adobe Family itu kan ya lebih profesional lagi. Nah, tidak dianjurkan juga corporate juga tidak membutuhkan menggunakan Canva dan CapCut tadi itu. Begitu. Nah, tapi saya rasa untuk
lembaga negara seperti Bawaslu, tuntutannya kan tidak terlalu tinggi. Karena kita tidak ada sales. Kalau mereka jelas kejar sales. Ada profit yang mereka kejar. Kalau kita kan, kita ini sosialisasi, mengedukasi. Kita tidak mengharapkan sales, hanya mengharapkan user yang banyak bisa merespon kita. Mungkin begitu. Nah, sudah tepat yang dilakukan kita sama-sama bahwa kita ini menggunakan tadi itu Canva, CapCut tadi itu sebagai aplikasi. Karena cukup pakai template, selesai. Tapi perlu diperhatikan tadi itu kalau misalnya sudah pakai template terus ditambahkan ornamen-ornamen tadi itu. Nah, seperti yang saya sampaikan terakhir, konten terakhir pada saat kita analisis konten tadi itu, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan seperti hashtag. Hashtag itu kalau dalam campaign konten itu sangat urgent sekali, sangat penting. Bahwa algoritma itu juga membaca tulisan-tulisan yang ada di dalam foto, bukan hanya di yang ada pada copywriting, caption, bahkan di foto. Kalau bicara algoritma, begini, saya punya pengalaman terkait Meta saja. Kita tidak tahu ini bahwa mikrofon di HP kita itu sebenarnya hidup setiap saat. Hidup setiap saat untuk Meta ini. Dari percakapan yang kita sampaikan, kita lakukan di warung kopi apa, coba saja di riset, coba lihat sendiri. Kita lagi ngobrol di warung kopi, ya kan? Ngobrol di warung kopi, ngomongin suatu hal apa tentang politik atau tentang Menteri Ekonomi tadi itu Pak Purbaya. Tidak lama di Meta itu di Facebook itu keluar kontennya Pak Purbaya. Karena itu yang sedang menjadi daya tarik user pada saat itu, di tempat itu. Nah, sampai di situ mereka menjalankan algoritma mereka. Ya, memang bisa dibilang sadap gitu. Tapi kan ini kepentingan untuk user sendiri. Bagaimana konten itu bisa lebih maksimal, tershare, dan sesuai dengan keinginan. Kan sampai di situ. Terakhir terkait dengan pemanfaatan teknologi AI, benar penting sebenarnya kita ini mulai dari copywriter. Memang kita keterbatasan terkait dengan copywriting. Bahkan selain penggunaan konten foto video, pembuatan konten foto video, sebaiknya juga teman-teman bisa menggunakan AI sebagai sebagai pembuatan caption. Karena memang kita ini kan belum ada ini pelatihan khusus terkait dengan hal-hal seperti ini. Ya, tentunya teman-teman diharapkan bisa memanfaatkan teknologi karena kita berbicara terkait kecepatan dalam pembuatan konten. Karena struktur kita sama-sama kita pahami, kita belum kompleks. Kalau di corporate, di perusahaan-perusahaan sangat kompleks. Mereka punya copywriter sendiri, mereka punya content plan sendiri, mereka punya desainer sendiri. Kalau di Bawaslu kan semuanya serba sendiri juga. Nah, itu diharapkan juga betul seperti kata Pak Rusdi bahwa pemanfaatan teknologi seperti AI sekarang ini sangat memudahkan untuk teman-teman. Ya kalau di Koltim dulu kan sebelum Wawan itu ada Pak Edward. Pak Edward itu dia sudah gunakan AI mulai dari caption, dia gunakan itu AI. Karena memang keterbatasan Pak Edward dulu kan mulai dari guys tiba-tiba ke HP2H jadi humus. Nah, alhamdulillah sekarang masuk Pak Wawan. Pak Wawan dia lebih expert dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Moderator. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa mungkin cukup 3 pertanyaan saja karena kita terbatasin waktu. Dan saya pikir jawaban dari narasumber kita sudah sangat-sangat cukup menjawab untuk kita semua. Dan selanjutnya saya rasa saya persilakan Pak narasumber untuk closing statement untuk kegiatan kita pada
hari ini, dan selanjutnya nanti closing statement dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya persilakan Pak Ari. Oh, baik. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, perlu penting saya sampaikan kepada teman-teman desainer humas, bahwa prinsipnya itu good looking belum tentu itu sesuai pada estetiknya. Rame itu belum tentu nyaman dibaca, dilihat. Penempatan. Dan satu, gunakan fitur, sering-sering gunakan fitur align dalam penggunaan aplikasi desain. Fitur align. Itu setiap aplikasi desain itu ada fitur align untuk memudahkan kita dalam menempatkan satu elemen di dalam desain. Gitu mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih narasumber kita Bapak Hari Sungga Pradinata. Dan selanjutnya saya mohon kesediaan pemantik diskusi kita Bapak Bahari SSI SA MPMA untuk memberikan closing statement-nya pada kegiatan siang hari ini. Saya persilakan. Terima kasih, saya kira tadi bagus sekali diskusinya. Yang terpenting bagi saya, pimpinan Bawaslu Provinsi, pertama, yang kita lakukan adalah pertama sesuai dengan yang sudah digariskan Bawaslu Republik Indonesia melalui Perbawaslu dan surat edaran Bawaslu terkait dengan bagaimana memuat atau membuat konten-konten di jejaring Bawaslu secara kelembagaan. Yang ketiga, saya kira bagaimana dengan hal-hal yang kecil saja kita bisa konsisten dalam melaksanakan konten. Sebaik apapun yang kita lakukan tanpa ada konsistensi, saya kira tidak akan jalan bagus kehumasan. Kalau kita konsisten dengan hal-hal yang kecil yang kita sudah lakukan sesuai dengan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia, saya kira semua yang kita cita-citakan saya kira bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada konsistensi, saya kira sulit untuk kita merubah lembaga ini menjadi lebih baik. Pada intinya adalah kita konsisten terkait dengan apa yang sudah kita miliki dan sudah kita lakukan terkait dengan publikasi kehumasan. Saya kira itu saja yang terakhir dari saya. Terima kasih buat sahabat-sahabat, khususnya narasumber dan seluruh peserta yang tetap setia mengikuti ngobrol kami. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik peserta Zoom semua, dari berbagai hal yang disampaikan tadi oleh narasumber, pemantik diskusi, ini akan menjadi makna yang berarti pada hari ini, yang merupakan asupan nutrisi untuk leher ke atas untuk kita, karena kalau leher ke bawah lain lagi ceritanya. Terima kasih peserta Zoom atas atensinya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.